Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan pagi Kamis 17 Februari 2022 dengan judul Hidup Rukun Mendatangkan Berkat. Terambil dari kitab Mazmur 133 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kata rukun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati, dan bersepakat. Kerukunan adalah sesuatu yang harus diciptakan, dijaga dan dirawat di dalam segala hubungan, baik antar pasangan suami istri, keluarga maupun berjemaat, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya kerukunan, maka tidak ada ketenangan dan kedamaian serta berkat-berkat yang melimpah. Di dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, Tuhan mengajarkan kita umatnya untuk hidup di dalam kerukunan. Di dalam khotbah di bukit, dia banyak berbicara tentang pentingnya hidup di dalam kerukunan antar sesama manusia. Bahkan ketika para murid bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara para murid, Yesus memberikan keteladanan dengan kerendahan hatinya. Ia membungkuk, mengikatkan kain di punggungnya, dan membasuh kaki semua muridnya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ternyata sungguh-sungguh menyadarkan para muridnya pentingnya sikap sebagai hamba agar dapat saling melayani dan bukan terus bertengkar. Hari ini secara khusus kita akan melihat apa kata firman tentang pentingnya hidup di dalam kerukunan atau kesatuan menurut kitab Mazmur 133 ayat 1-3. Mazmur 133 ini ditulis oleh Raja Daud sendiri sebagai nyanyian ziarah. Raja Daud merupakan sebuah contoh seorang pribadi yang suka hidup dalam kedamaian dan kerukunan. Meskipun ia dibenci oleh Raja Saul yang hendak menyingkirkan dan membunuhnya, namun ia tidak mau membalas meskipun ada kesempatan bagi dia untuk melakukannya. Bahkan Alkitab mencatat Daud tetap menjadi sahabat yang baik dengan Yonatan, anak Raja Saul. Pada masa kejayaannya memimpin, ia ingat untuk memberkati keturunan Yonatan yang adalah juga keturunan Raja Saul. Berikut ini ada beberapa hal yang akan kita alami dalam hidup kita jika setiap kita dapat hidup di dalam kerukunan, yaitu yang pertama, kerukunan adalah sesuatu yang baik, indah, dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam ayat 1, hati Tuhan akan disenangkan bila umatnya hidup di dalam kesehatian dan kerukunan yang dimulai dari rumah tangga, pasangan suami istri, orang tua dan anak, serta komunitas bermasyarakat. Itulah yang menjadi doa Yesus agar setiap kita orang percaya hidup di dalam kesatuan dan kerukunan dalam Yohanes 17. Yang kedua, hidup dalam kerukunan diibaratkan seperti minyak urapan yang berharga. Ayat 2, selain dipakai sebagai bahan bakar untuk lampu, minyak urapan biasanya juga bermanfaat bagi kebutuhan medis. Dan terutama minyak urapan dipakai untuk menyucikan dan mentabiskan seseorang yang dipercaya bahwa dia sudah dipilih dan ditetapkan secara khusus oleh Tuhan untuk tugas khusus, misalnya seperti seorang imam dan biasanya untuk seorang raja. Jadi kerukunan adalah bahan bakar agar keluarga dan hubungan kita dengan sesama tetap hidup dan menyala. Di dalam kerukunan ada peneguhan bagi kita untuk hidup di dalam panggilan, kehendak dan rencana Allah dalam setiap kita. Yang ketiga, Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya turun di dalam hidup kita bila kita hidup di dalam kerukunan satu dengan lainnya. Dalam ayat yang ketiga, berkat yang akan turun atas orang percaya yang hidup dalam kerukunan adalah seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Tidak heran bila tanah yang ada di kaki bukit Sion yang kering sekalipun ikut menjadi subur oleh karena embun-embun dingin yang turun ke atasnya. Demikianlah Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya atas kehidupan kita dan orang yang ada di sekitar kita bila kita hidup di dalam kerukunan. Dari tempat yang tinggi dialirkan ke tempat yang rendah. Bila orang tua hidup di dalam kerukunan, maka akan ada berkat yang melimpah dialirkan kepada anak-anaknya. Demikian juga bila para pemimpin hidup di dalam kerukunan, maka akan dialirkan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Mari kita mau terus berusaha untuk menciptakan kerukunan, menjaga dan merawatnya dimulai dari rumah tangga kita masing-masing, berjemaat, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jangan biarkan beda pandangan atau pendapat, selisih paham, dan berbagai perbedaan membuat kita terpecah-pecah dan terkotak-kotak. Masing-masing merasa diri paling benar,
dan tidak bisa menerima satu dengan lain adalah jalan menuju kepada perpecahan di semua hubungan. Mau berkat Tuhan dicurahkan atas hidup kita? Hiduplah di dalam kerukunan dan kesatuan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.